Oke, selamat datang di Kopi Trade Channel, ngopi yuk tapi trading dulu. Dan edisi kali ini saya bukan membahas sinyal forex, sinyal saham ataupun sinyal kripto, tapi lebih ke mau sharing aja. Nah, udah lama saya nggak membahas tentang psikologi trading ya, karena belakangan ada sibuk. Nah, hari ini kebetulan ada waktu, jadi ya saya pengen sharing sedikit sama teman-teman semua. Gimana caranya supaya kita bisa jago trading forex atau trading saham ataupun trading kripto? Caranya gimana? Caranya adalah punya emotionless. By the way, emotionless itu apa sih? Jadi gini teman-teman, emotionless itu adalah keadaan di mana atau sebuah state di mana emosi kita itu atau jiwa kita itu tenang, ya, tenang dalam kondisi apapun, tidak punya kekhawatiran, terus kita dingin gitu kan, kita tidak punya merasakan apa-apa. Jadi pure, ya, jadi murni. Segala keputusan yang kita ambil itu berdasarkan logika kita, berdasarkan penglihatan kita, ya kan, trade what you see kan, penglihatan, pikiran, kemudian juga skill plus ilmu pengetahuan yang kita punya. Jadi benar-benar kita mengambil sebuah keputusan based on logic, berdasarkan logika kita dan knowledge dan pengetahuan kita tentunya ya. Oke, cuman yang sering bikin kita kalah karena kita itu punya emosi. Ya namanya manusia pasti punya emosi sih, tapi ya itu sering bikin kita kalah. Officially ya saya pun masih kebawa emosi teman-teman ya. Jadi teman-teman investoraholic, saya ini sudah ngerti teorinya, harus emotionless, harus dingin, harus berdasarkan money management ya. Semua ilmu pengetahuan saya pelajari. Nah ya mungkin siapa tahu gini teman-teman, kalau saya nggak berhasil, mungkin ilmu ini atau mungkin trik ini bisa teman-teman praktekkan dan teman-teman yang berhasil ya. Ya mungkin saya kurang cocok jadi trader ya, maksudnya saya pun trading ya, even saya ngerti ilmu ini saya masih kebawa emosi teman-teman. Jadi ya keputusan yang saya ambil, saya masih ada greedy-nya, saya masih ada kepengen punya balas dendam, saya masih punya apa disebutnya ya, ketakutan, FOMO gitu, saya masih ada sih ya, masih ada. Jadi yang mau saya share di video kali ini adalah tipsnya gimana caranya supaya kita bisa mempunyai yang namanya emotionless, keadaan dingin dalam situasi trading, sehingga kita bisa pure 100% logika. Semoga tipsnya bermanfaat. Oke, jadi emotionless ya. Yang pertama adalah kita punya framing. Oke? Jadi saya mulai pertama dengan pola pikir dulu, dengan mindset terlebih dahulu. Pertama kita harus punya yang namanya framing. Framing itu apa? Framing itu pola pikir, sebuah frame itu sebuah bingkai gitu ya. Jadi trading itu adalah the games, adalah permainan. Seperti kita bermain games di PS4 ataupun di warnet ya, ataupun kita bermain di handphone, dimana kalau kalah ya udah, ya paling cuman kesel sedikit, terus ya udah kita main lagi, bangkit lagi. Kan kalau kita main game seperti itu ya. Terus kalau kita kalah, kita biasanya tidak pernah merasa gimana-gimana kan, paling kita beli voucher lagi untuk main lagi. Seperti itu, makanya saya juga cukup bingung kok. Kalau waktu beli voucher mungkin kita habis 100.000 untuk bermain kembali, cuman it's okay. Tapi kalau ketika kalah 100.000 di trading forex, saham ataupun kripto, rasanya pengennya balas dendam, pengen mainnya kecenderungan lebih gede. Oke, jadi kita bisa memframing otak kita itu dengan sesuatu yang seperti bermain game. Ya kita harus berlatih sih. Even ini mungkin beda dong, itu mah kan trading. Iya makanya itu namanya latihan. Teorinya begini teman-teman ya, tapi untuk membiasakan kita perlu latihan. Lalu kita harus berpikir bahwa ada sesuatu yang lebih besar, yaitu mungkin saya perjelas dulu ya. Ada sesuatu yang lebih besar daripada kita kehilangan duit.
ya. Ada sesuatu yang lebih besar daripada kita kehilangan duit. Contoh, kalau kita bermain forex, kita bermain saham ataupun kita trading di kripto, itu untuk fun, untuk keren, untuk gaul, untuk memenuhi hasrat kita, untuk melatih kita punya intuisi terhadap membaca chart, melakukan fundamental analisis, dan kalau kita pintar di bidang itu, kita bisa lebih jago dalam menganalisa sebuah bisnis. Oke, misalnya seperti itu. Dikala kita mempunyai sesuatu yang lebih besar seperti itu, kalaupun kita kalah, ya udah, it's okay lah, nggak apa-apa. Ya, at least kita dapat experience-nya ketika kalah, ketika kita gagal gitu dalam trading forex. Oke? Jadi kalah menang it's okay, tapi at least kita dapat experience, dan experience itu nilainya lebih gede daripada kita kalah kita kalah 50.000, kalah 100.000, seperti itu teman-teman ya. Memang ini mungkin agak susah dipraktekkan, cuman ya itu cara mengakalinya. Nah, yang berikutnya adalah untuk memframing kita punya otak kalau kalah itu nggak apa-apa. Caranya adalah mempunyai duit sampah. Saya pernah bahas di video sebelumnya, cuman ini waktu itu kan lebih spesifik ya. Kalau sekarang lebih general, dimana simpelnya gini deh. Kalau kita punya duit sampah, hilang pun nggak apa-apa. Sama seperti layaknya kita naktir pacar, ngajak istri makan, terus kita ngajak gebetan makan, ya kan itu kita hilang. Ya nggak apa-apa dong, tapi kan dapat kesenangan gitu ya. Sama kayak duit sampah begitu. Kalau kita berpikir duit sampah itu adalah buat fun, misalnya hilang 50.000 sama seperti kita neraktir seorang pacar, kan it's okay dong, nggak masalah dong ya. Menurut saya sih begitu ya. Cuman makanya framingnya balik lagi ke suatu hal yang membuat kita merasa it's okay kalau kalah gitu. Sama seperti traktir gebetan pacar. Nah, yang berikutnya adalah ini teman-teman. Untuk kita bisa menciptakan yang namanya emotionless, keadaan state di mana kita dingin, non logic, pastikan kita trading dalam kondisi yang baik, yang bugar, yang fit. Karena mood kita ini benar-benar terpengaruh dari kualitas kesehatan kita. Ya, kalau kita punya tensi, ya, kondisi tensi kita lagi jelek ya, mungkin lagi tinggi, terus kita trading, begitu kalah kita akan marah-marah. Ya, begitu kalah kita akan marah-marah, dan that's not okay ya. Itu menggoda banget buat kita balas dendam. Kemudian pada waktu kita kurang tidur, kita lemes ya, terus kita trading ya. Kalau menang ya ada kecenderungan jadi emosinya nggak stabil ya. Ini menang loh, emosi nggak stabil, terus kita pengen main lebih gede. Ya dengan pola pikir kayak judi gitu. Ya udahlah, kalau kalah mah ya udahlah, it's okay, nggak apa-apa. Tapi begitu kalah malah kesel, malah mainnya lebih gede lagi buat ngebalikin duit yang tadi hilang gitu. Nah, memang benar-benar mood, kesehatan itu benar-benar mempengaruhi keputusan kita dalam trading forex, saham ataupun trading kripto. Ya, jadi untuk menciptakan mood yang baik, teman-teman harus cukup tidur. Ya, karena cukup tidur itu sebenarnya bukan hanya untuk aktivitas kita sehari-hari lebih bagus, ternyata sangat-sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Jadi cukup tidur itu adalah sebuah kewajiban jika Anda mau jago main forex, main saham ataupun main kripto. Ya, cukup tidur. Rekomend saya, ya kalau saya sih ya, memang ada orang yang tipe-tipe tidur di bawah 6 jam ataupun 6 jam cukup. Tapi kalau saya tidur di 6 jam, kalau untuk kerja masih bisa. Tapi kalau cerita ngambil keputusan, cenderung banyak salahnya, cenderung banyak emosinya. Jadi saya rekomend based on my experience, pengalaman saya, di kisaran 8 jam itu udah paling enak sih kalau buat saya. Kalau saya tidurnya 8 jam, wah rasanya fresh banget ya, fresh banget.
bangun pagi lihat chart tuh kayak bener-bener jernih banget ya. Terus kecepatan, kalau saya kan ngeliat chart itu bisa banyak ya, bisa puluhan sehari itu. Dan saya beresin dalam waktu sejam setengah lah ya. Tapi tekniknya tentunya bukan pakai. Jadi gini, ketemu chart yang bagus, baru saya filter, kemudian baru saya perdalam, more spesifik dengan indikator yang lebih banyak. Saya screening dulu, oh chartnya begini ya, kayaknya kemungkinan akan ada tren transisi. Lalu saya akan perjelas chart tersebut dengan indikator lain, misalnya dengan moving average lah, terus dengan stokastik lah gitu ya. Apakah ada divergen atau convergennya, terus saya akan analisa volumenya itu kalau di saham gitu ya. Jadi screening itu mempercepat saya untuk mengambil keputusan. Nah, tapi untuk bisa cepat, not hanya skill, tapi kita butuh stamina dan juga konsentrasi yang bagus tentunya dari tidur. Oke? Nah, yang berikutnya adalah ini teman-teman, olahraga ya. Jadi berbeda banget kita ngambil keputusan ya. Jadi udah cukup tidur nih, udah cukup tidur, lalu kita olahraga. Nah, setelah olahraga baru biasanya saya charting, saya baru melakukan analisa chart ya. Jadi ketika kita sudah berolahraga, sudah berkeringat, stamina naik ya, itu konsentrasi dan tepatnya lebih ke mood sih ya, lebih tepatnya ke mood saya lebih happy. Dan ketika kalah saya lebih bisa memanage emosi saya, memaintain emosi saya lebih baik, lebih better daripada waktu kurang tidur dan berat badannya lagi naik gitu. Jadi memang berat badan tuh ngaruh banget terhadap pembentukan mood yang bikin kita lebih stabil atau dinamikanya lebih tinggi. Oke, jadi pastikan olahraga itu membantu kita untuk menciptakan mood yang lebih baik. Percaya nggak percaya, memang begitu. Jadi bukan hanya, ya sorry itu saya ya, saya pernah dapat pelajaran gini, banyak doa, banyak bersedekah gitu, biar tradingnya bagus gitu. Itu nggak salah teman-teman, itu nggak salah, itu benar. Cuman saya merasa ya, by the way ini saya merasa kalau kita hanya doa dan bersedekah saja, impactnya tuh kecil terhadap pengambilan sebuah keputusan waktu kita charting. Memang sih dengan bersedekah, dengan kita berdoa itu memberikan efek happy ya, kalau saya ya, efek happy, efek bersyukur, efek keberlimpahan. Jadi kita nggak ada ketakutan pada waktu mengambil sebuah keputusan. Cuman kalau berharap mood itu konsennya lebih ke mood ya, mood yang stabil, yang emotionless itu, saya merasa impactnya lebih kecil ketimbang kita punya stamina yang cukup dengan tidur dan olahraga. Jadi kalau cerita seperti itu, kenapa enggak kita tidur yang cukup, kita berolahraga, kita bersedekah, kita berdoa. Kita lakukan empat-empatnya teman-teman ya. Ya, kita lakukan ada 4 hal ini. Yang berikutnya adalah make sure kalau mau trading forex, trading saham, trading kripto, memang kita punya mindset tadi saya ceritakan. Anggap ini sebagai sebuah games, kayak kita bermain di warnet. Cuman kadang-kadang ada hal yang bikin susah kalau kita berharap trading forex, saham ataupun kripto sebagai sumber pendapatan utama. Ini jangan ya. Kalau kita punya mindset nih ya, aduh gue pengen dapat pendapatan lebih dengan forex, saham dan kripto, maka kita itu menimbulkan sebuah rangsangan yang namanya FOMO ya. Kita takut kehilangan profit. Jadi ketika kita lihat chart, kemungkinan probability-nya bakal naik karena kita lihat degrees-nya mungkin masih tinggi segala macam. Cuma karena kita takut kehilangan profit ya, dimana harusnya kan let the profit run gitu kan. Apalagi dia masih trennya masih bullish gitu misalnya, atau masih bearish ya, kita ambil sell gitu. Nah, karena kita takut kehilangan profit, yang sebelumnya karena kita berharap ini adalah sebuah income utama, itu yang membuat kita moodnya jadi kacau, jadi emotionless ya, bukan emotionless, kita jadi emotionnya high ya,
emosinya high. Kalau loss itu kan nggak ada emosi. Kalau emosinya high berarti emosinya tinggi, dinamika tinggi, dan benar-benar dinamika tinggi itu mempengaruhi kita punya pengambilan keputusan. Oke, jadi make sure income kita yang utama not dari forex, saham ataupun kripto ya, tapi income kita yang utama dari pekerjaan kita. Entah Anda bekerja as a business owner, punya sebuah bisnis, atau Anda bekerja sebagai seorang profesional ya, Anda karyawan di sebuah perusahaan, Anda profesional, Anda punya gaji, Anda punya pendapatan kalau dari bisnis tentunya, dan itu yang membuat kita lebih tenang ya. Jadi trading itu ya, yang kesimpulan saya, trading itu adalah sarana aktualisasi diri kita ya, hobi kita. Jadi ada hobi trading. Nah, ketika kalah ya udah, ketika menang ya udah gitu. Ketika menang ya happy, ketika kalah kesal, cuma kalau kesal jangan sampai yang wah kesel banget ya, jadi pengen bahas dendam, nggak usah. Nah, itu mesti dihindari. Oke, tips-tips ini semoga bermanfaat teman-teman, dan jika Anda suka, kita upload sinyal forex, saham, dan kripto dari hari Senin sampai Jumat. Nanti ke depannya kayaknya kita ada copy trade insurance ya, dimana kita banyak membahas tentang proteksi, tentang membahas tentang gimana caranya biar kita mempunyai investasi ini aman. Tentunya dengan bukan hanya dengan bisnis, tapi dengan kita mempunyai jalur proteksi yang membuat aset yang kita bangun untuk nantinya pensiun terlindungi dengan baik. Jangan hanya karena sebuah kesehatan yang buruk membuat aset-aset kita ini ketarik ya untuk membiayai kesehatan kita. Padahal itu harusnya dipersiapkan untuk masa tua kita, buat kita happy gitu kan, buat kita jalan-jalan kemana, atau mungkin buat anak sekolah segala macam. Dan itu tujuan dari insurance. Oke teman-teman, dan hopefully bermanfaat. Thank you sudah menyaksikan, dan Investoraholic, jika Anda suka dengan konten seperti ini, welcome, subscribe, klik tombol loncengnya, dan I will see you in the next video. Bye-bye semua.